Hallo allerseits, guten Morgen, wie geht es euch? Ich heiße Nabilah Nada und jetzt bin ich eure Deutschlehrerin. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat supaya bisa belajar dengan nyaman. Nama saya Nabilah Nada dan kali ini saya akan menjadi guru bahasa Jerman kalian. Heute werden wir über mein Haus zusammen lernen. Hari ini kita akan belajar bahasa Jerman dengan tema mein Haus. Oleh karena itu, kita akan mengenal berbagai macam kosakata yang berhubungan dengan rumah. Saya harap kalian semua menyimak video pembelajaran ini dengan baik, sehingga di akhir pembelajaran nanti kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu mampu mengetahui kosakata-kosakata yang berhubungan dengan rumah dan menggunakan artikel untuk mendeskripsikan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah masing-masing. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian akan melihat gambar sebuah rumah. Rumah dalam bahasa Jerman disebut dengan Das Haus. Artinya, rumah itu hanya satu saja. Sedangkan jika rumah itu lebih dari satu atau bentuknya jamak, maka disebut dengan die Häuser. Das dan die disebut dengan artikel. Yang berikutnya terdapat gambar apartemen. Dalam bahasa Jerman, apartemen adalah die Wohnung, bentuk tunggal atau singular. Sedangkan bentuk jamaknya adalah die Wohnungen. Sebelum kita membahas tentang kosakata bagian-bagian di dalam rumah, kita akan membahas sedikit tentang Landeskunde atau aspek kebudayaan yang berkaitan dengan perbandingan rumah di Jerman dengan di Indonesia. Nah, jika di Indonesia, sebagian besar masyarakat di Indonesia itu tinggal di rumah milik pribadi yang dibangun di atas lahan atau tanah milik pribadi juga. Secara umum, ada dua cara untuk memiliki rumah di Indonesia. Opsi pertama bisa dilakukan dengan membeli tanah lalu membangun rumah sesuai dengan keinginan, atau opsi kedua yaitu langsung membeli rumah dari agen properti. Sedangkan di Jerman, sebagian besar masyarakat Jerman tinggal di Wohnung atau apartemen bersusun mulai dari 2 hingga 15 lantai. Kemudian harga sewa apartemen itu bergantung pada lokasi dan besar ruangan. Semakin besar ruangannya dan semakin strategis letak dari apartemen tersebut, maka semakin mahal juga biaya sewanya. Nah, karena tinggal di apartemen bersusun, maka para penghuni tidak boleh membuat kegaduhan agar tidak mengganggu penghuni di lantai bawahnya. Misalkan penghuni di lantai 4 itu membuat kegaduhan yang bisa menyebabkan penghuni lain, terutama di penghuni lantai 3 di bawahnya langsung, maka hal itu bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya, das Zimmer, yang artinya adalah kamar atau ruang, dan bentuk jamaknya adalah die Zimmer. Oke, kita lanjut ke bagian-bagian rumah. Jadi, kita akan membahas nama-nama ruangan yang ada di dalam rumah. Yang pertama, das Schlafzimmer. Was ist das Schlafzimmer auf Indonesisch? Ja, das Schlafzimmer bedeutet kamar tidur auf Indonesisch. Bentuk jamaknya atau bentuk pluralnya adalah die Schlafzimmer. Kemudian ada das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer bedeutet kamar tidur untuk anak auf Indonesisch. Bentuk jamaknya adalah die Kinderzimmer. Yang ketiga adalah das Arbeitszimmer.
Sesuai dengan gambarnya, tentu kalian bisa mengetahui bahwa Arbeitszimmer adalah ruangan yang digunakan untuk bekerja. Jadi, Arbeitszimmer bedeutet ruang kerja auf Indonesisch. Bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya adalah die Arbeitszimmer. Sebelahnya ada das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer bedeutet ruang tamu auf Indonesisch. Bentuk jamaknya adalah die Wohnzimmer. Selanjutnya adalah das Esszimmer. Sesuai dengan gambarnya, tentu kalian juga sudah mampu mengartikan apa itu Esszimmer. Ya, das Esszimmer bedeutet ruang makan auf Indonesisch. Untuk bentuk pluralnya adalah die Esszimmer. Kemudian di sebelah kanannya adalah dapur, atau dalam bahasa Jerman disebut dengan die Küche. Untuk bentuk jamak atau bentuk pluralnya adalah die Küchen. Ruangan yang selanjutnya adalah das Badezimmer und die Toilette. Perbedaannya adalah jika Badezimmer maka digunakan khusus untuk mandi, sedangkan di toilette khusus untuk buang air kecil atau untuk buang air besar. Das Badezimmer bedeutet kamar mandi auf Indonesisch und die Toilette bedeutet Toilet auf Indonesisch. Bentuk plural dari das Badezimmer adalah die Badezimmer, dan bentuk plural dari die Toilette adalah die Toiletten. Berikutnya ada kebun dan teras. Kebun dalam bahasa Jerman adalah der Garten, dan bentuk pluralnya adalah die Gärten. A-nya berubah menjadi A umlaut dan artikelnya berubah menjadi die. Sedangkan teras dalam bahasa Jerman adalah die Terrasse. Untuk bentuk pluralnya adalah die Terrassen. Bagian rumah yang selanjutnya adalah balkon dan garasi. Der Balkon, die Garage. Der Balkon bentuk jamaknya adalah die Balkone. Die Garage bentuk jamaknya adalah die Garagen. Baik, itu tadi adalah bagian-bagian atau ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Kalian bisa mencatat materi-materi tentang kosakata tentang bagian-bagian di dalam rumah tersebut, sehingga apa yang kalian pelajari tidak mudah lupa. Jadi, kalian bisa membuka kembali catatan kalian nanti setelah menonton video pembelajaran ini. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang artikel. Semua kata benda atau nomen dalam bahasa Jerman memiliki artikel. Apakah kalian tahu fungsi dari artikel? Jika belum tahu, saya akan menjelaskannya. Jadi, artikel berfungsi untuk menunjukkan genus atau jenis kelamin dari sebuah benda. Artikel juga bisa berfungsi untuk menjelaskan tentang numerus, atau apakah benda tersebut tunggal atau jamak. Nah, ada dua macam artikel yang akan kita pelajari, yaitu bestimmter Artikel dan unbestimmter Artikel. Artikel yang pertama adalah bestimmter Artikel. Bestimmter Artikel langsung menunjukkan jenis kelamin dari setiap nomen atau kata benda yang mendampinginya. Contohnya ada kosakata der Balkon, die Toilette, das Zimmer, und die Toiletten. Der Balkon. Artikel der menunjukkan bahwa balkon ini berjenis kelamin atau bersifat maskulin. Die Toilette berarti toilet ini bersifat feminin. Das
Zimmer berarti Zimmer bersifat neutral atau netral, sedangkan die Toiletten menunjukkan bahwa benda tersebut bersifat plural atau jamak atau lebih dari satu. Jadi untuk artikel die dapat menunjukkan dua jenis kemungkinan. Yang pertama, benda itu bersifat feminin, atau yang kedua, benda itu bersifat jamak atau plural. Kita bisa mengetahui perbedaannya dari perubahan kata benda tersebut. Jika die Toilette tanpa endung en, maka dia bersifat feminin. Namun jika dia die Toiletten endungnya adalah en, maka yang dimaksud di sini adalah die untuk menunjukkan bahwa benda itu bersifat jamak. Selain bestimmter Artikel juga terdapat unbestimmter Artikel. Unbestimmter Artikel digunakan jika benda yang kita sebutkan jumlahnya hanya ada satu. Unbestimmte Artikel yang akan kita pelajari adalah ein dan eine. Artinya adalah sebuah. Eine menyertai benda yang bersifat feminin atau artikelnya adalah die, singular, hanya ada satu. Sedangkan ein menyertai benda yang bersifat maskulin dan neutral atau untuk nomen dengan artikel der oder das. Perhatikan contoh kata-kata yang telah ditampilkan. Contohnya, der Balkon berubah menjadi ein Balkon. Die Toilette berubah menjadi eine Toilette. Das Zimmer berubah menjadi ein Zimmer. Untuk die Toiletten yang bersifat plural atau jamak atau lebih dari satu, maka dia tidak bisa menggunakan ein atau eine, melainkan langsung disebutkan jumlahnya. Misalkan ada 2 toilet, maka langsung disebutkan zwei Toiletten atau drei Toiletten und so weiter. Selanjutnya, mein Haus hat ... Rumahku memiliki. Jadi, Redemitel ini bisa kalian gunakan untuk mendeskripsikan ruangan-ruangan apa saja yang ada di rumah kalian. Misalkan, mein Haus hat einen Garten, eine Küche, ein Wohnzimmer und 2 Schlafzimmer. Rumahku memiliki sebuah kebun, sebuah dapur, sebuah ruang tamu, dan 2 kamar tidur. Jadi jika digunakan dalam sebuah kalimat deskripsi seperti ini, artikel yang digunakan adalah unbestimmter Artikel supaya pembaca atau pendengar yang memperhatikan kalimat kita itu bisa mengetahui ada berapa saja jumlah ruangan yang ada di rumah kita. Ada 1 kah, atau ada 2, atau ada lebih dari 2. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah penggunaan unbestimmter Artikel einen. Jadi asal mulanya der Garten. Kemudian karena di sini ada kata kerja atau verba hat sebagai kata kerja penanda akusatif, maka di sini der akan berubah menjadi den. Sehingga jika digunakan pada unbestimmter Artikel, dia akan berubah menjadi einen Garten. Nah, ini hanya khusus berlaku untuk kata benda dengan artikel der. Untuk unbestimmter Artikelnya berubah menjadi einen jika kita menggunakan verba hat dalam kalimat deskripsi. Untuk yang eine dengan ein itu tetap. Jadi eine itu berasal dari kata benda dengan artikel die, dan yang ein itu berasal dari kata benda dengan artikel das. Nah, berikut ini adalah contoh Redemitel sederhana yang bisa kalian gunakan untuk mendeskripsikan bagian-bagian di dalam rumah. Oke, contohnya, Hallo, guten Morgen, heute möchte ich mein Haus beschreiben. Ich wohne in Meissen-Panjaitan-Straße Nummer 41. Ich wohne mit meiner Familie. Die Farbe meines Hauses ist weiß.
Mein Haus ist 90 Quadratmeter groß. Ich finde, es ist ziemlich groß. Mein Haus hat ein Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, eine Küche, eine Toilette, ein Esszimmer und einen Garten. Das ist mein Wohnzimmer, das sind meine Schlafzimmer, das ist meine Küche, das ist meine Toilette, das ist mein Esszimmer und das ist mein Garten. Mein Lieblingszimmer ist mein Schlafzimmer. Oke, materi yang kita pelajari pada hari ini tentang mein Haus telah selesai. Kita telah belajar tentang bagian-bagian di dalam rumah serta penggunaan artikel untuk mendeskripsikan bagian-bagian di dalam rumah. Oleh karena itu, sekarang kalian harus mengerjakan tugas proyek. Tugas proyeknya adalah membuat video mini house tour. Jadi yang pertama, silakan membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Masing-masing kelompok membuat sebuah video mini house tour dengan durasi 1 sampai 2 menit. Pilihlah salah satu rumah dari anggota kelompok yang akan dibuat house tour-nya. Jadi dari 3 sampai 4 anggota kelompok itu hanya satu rumah yang akan dipilih untuk dibuat house tour. Nah, di dalam house tour itu, kalian akan mendeskripsikan bagian-bagian di dalam rumah dengan menggunakan reademital yang telah dicontohkan dalam video pembelajaran tadi. Waktu pembuatan videonya adalah selama 1 minggu dan nanti filenya dijadikan satu semua di dalam satu file Google Drive. Format videonya adalah MP4. Aspek penilaian terdiri dari kreativitas, kejelasan dan ketepatan dalam menjelaskan bagian-bagian rumah, dan ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Jadi, jika ada yang tidak dipahami atau kalian ingin berkonsultasi mengenai tugas ini, bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp. Baiklah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Saya harap kalian bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini dengan baik. Jangan lupa videonya ditonton ulang jika ada hal-hal yang masih kalian kurang paham. Atau bisa langsung menanyakan kepada saya jika ada hal-hal yang kurang dipahami, entah itu terkait materi atau tugas, melalui WhatsApp. Yang terakhir, saya meminta tolong kepada kalian untuk mengisi link Google Form yang ada di description box. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana sesuai dengan apa yang kalian rasakan saat menonton video pembelajaran ini. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran bahasa Jerman ke depannya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.